Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Erlisa. Ketemu lagi bersama saya Dinda Kirana di kesempatan sore hari ini di edisi hari Kamis 18 Juni 2020 di talk show kaum Kang Ulum Menyapa. Model recehan untung miliaran. Begitu ya Kang Ulum ya? Iya. Tertarik sekali ya untuk sahabat Erlisa yang pengen bergabung di modal recehan untung miliaran seperti apa, nanti akan dikupas habis sama Kang Ulum di kesempatan sore hari ini. Tentunya Anda yang pengen gabung silahkan bisa masuk lewat teleponnya di 4299800, juga SMS WA di 081805805804. Ya, dan tentunya buat sahabat Erlisa ya yang di sore hari ini sedang berada di luar jangkauan gelombang 94,7 FM, Anda tentunya juga bisa mendengarkan radio Erlisa lewat streaming di www.erlisafmjepara.com. Dan di sore hari ini di talk show kaum ini kita juga sedang siaran langsung di streaming Facebooknya Radio Erlisa. Ya, kita sapa di Facebooknya Radio Erlisa, Novi. Oke, baik. Sahabat Erlisa, 1 jam kebersamaan kita dari pukul 3 sampai 4 sore di kaum Kang Ulum Menyapa. Dan ini slogannya adalah model recehan untung miliaran. Dan sudah terbukti sosoknya adalah beliau di sana. Jret, itu Kang Ulum. Kita tembak ya. Halo Kang Ulum, assalamualaikum. Halo Mbak Dinda. Iya, wah makin klimis ya nih. Iya. Jangan disamakan 5 tahun yang lalu Mbak. Oh gitu ya. Iya. Ini perawatannya pakai apa sih ya? Serem-seremnya ini lagi. Semua pakai Milagros ya. Luar bisa pakai Milagros. Iya. Dalamnya juga Milagros. Karena Milagros air alami Mbak. Bukan rekayasa mesin. Jadi dimanapun dipakai apapun bisa semuanya. Iya, termasuk itu ya di depan Kang Ulum itu ya. Oh iya ya ini. Itu Milagros ya. Ini contohnya. Oke, termasuk apa tadi? Termasuk membersihkan kantong yang kering itu bisa basah dan terisi. Di balik manusia yang tenang terdapat kantong yang tebal. Ya. Ini catat. Iya, siap. Mantap. Itu kuperoleh dari seseorang juga. Oh iya. Iya, itu memang benar kan Kang ya. Kalau kantong kita tebal, entah isinya itu kertas atau apa, pokoknya tenang. Ya, santai gitu kan. Santai. Ada apa mau ditawari apa, kita kok siap gitu. Orang yang tidak tenang kan berarti gusar, ini cari duitnya kemana. Iya, betul. Iya, mau tidur juga nggak bisa nyenyak ya, karena itu tadi kantongnya. Iya, nggak ada isinya. Seperti orang lapar kan, kantong itu kalau orang lapar perutnya nggak ada isinya, wah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur. Tapi kalau kantongnya tebel, perutnya juga kenyang, tidurnya pulas Mbak. Pulas ya. Apalagi di samping istri di los-los. Ini luar biasa ya, kita berikan aplaus untuk Kang Ulum. Baik Kang Ulum, di sore hari ini kita lanjutkan ya talk show 2 minggu yang lalu. Di dua Kamis yang lalu kan kita juga membahas tentang kaum ya Kang Ulum Menyapa. Dan itu adalah kiat-kiat sukses yang nanti bisa diceritakan oleh Kang Ulum. 5 tahun yang lalu Kang Ulum itu sosoknya bagaimana? Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang sekarang sudah seperti apa? Nah ini sudah bisa dilihat dan nyata loh ya. Iya kan Kang? Kalau saya seneng cerita sebelum 5 tahun Mbak. Boleh enggak? Boleh. Maksudnya waktu rekoso nih sebelum kenal Milagros. Dan ketika masih berjuang sama saya ya. Betul. Dan saya pengennya cerita itu asli, murni, tidak saya rekayasa. Betul. Ketika kita berboncengan malam-malam mau bikin acara pengajian. Ya dulu. Nah itu maksudnya Mbak. Kalau saya yang cerita mungkin bisa saya rekayasa. Tapi Mbak Dinda adalah salah satu saksinya, bukan bisu ya, saksi hidup. Saksi bicara. Ya, saksi hidup. Boleh dong Mbak Dinda ceritain apa yang Mbak Dinda tahu, karena saya 10 tahun itu di wilayah atau di kampungnya Mbak Dinda. Hidup saya di sana. Gitu. Saya juga pernah melihat ya. Setidaknya ya nggak apa-apa ya Kang Ulum melihat seliwar-seliwarnya Kang Ulum di wilayah daerah saya Suawa gitu ya, pakai sarung, pakai peci, jalan kaki. Gitu. Saya kalau makan dulu ingat saya itu di warung depan Mbak Dinda dulu. Warungnya Mak Sop itu. Mak Sop ya. Jualnya sop ayam gitu. Dan itu pastinya saya dulu sering ngutang
ya ngutang makan di sana. Saya Iya, jadi betul. ingat gitu dulu. Tapi saya belum kenal Mbak Dinda Iya, karena belum. Mbak Dinda Cuma sekedar lirik-lirik. iya. Mbak Dinda dari pakaiannya, beliau Mbak Dinda dulu kan guru ya. Guru, belum penyiar juga Belum waktu penyiar itu. juga. Tapi pakaiannya ya Sudah. masih muda juga, Trendy gitu. centil Sekarang gitu. juga muda. Oh iya ya. Tapi itu kira-kira Mbak ceritanya. Dan sifat centilnya itu nggak hilang ya? Nggak sampai hilang. Semakin centil semakin banyak duit gitu, kira-kira. gitu. Kira-kira gitu ya. Catet. Makanya tadi catat. Iya, di balik orang yang tenang itu ada kantong yang Iya, tebal. iya. Catat Siap, juga. catet. Siap, Oke siap. Kang Ulum, ya Hmm. sebelum 5 tahun yang lalu ya derita-derita kita bersama kita lalui juga ya, Iya, setidaknya iya. kita juga pernah seiring sejalan dalam berjuang untuk Iya, iya. menentukan pilihan kita itu apa begitu ya. Iya, iya. Kita ini mencari jati diri sama-sama, Betul, betul. bergerak gitu ya, tapi belum ketemu. Oh, di Betul. mana sih letak kesuksesan kita itu? Nah, Iya. di sana. Di samping mencari jati diri, dulu saya waktu kenal Mbak Dinda itu saya banyak kerjaan. Saya pernah kerja di daerah sana itu jadi ini muat kontainer mebel itu Ya, pernah. kasarannya kuli gitu. Kuli Ah, ya, memang kuli tapi serabutan, maksudnya disuruh servis mebel Mau, siap terus disuruh angkat pok- junjung, ya mau. waktu itu saya harian 9.000 kalau enggak salah, sehari 9.000 waktu uang zaman dulu sudah lumayan loh ya Kang. Lumayan, Kalau tapi- sekarang ibaratnya 90.000 kali ya. lumayan, tapi kalau buat makan saya Heeh, sehari kurang kurang. tetap, karena saya dulu ngekos Mm-mm. atau di pesantrennya Ya, ya Indofir Indofir, dulu. heeh. Setiap pagi kita masak. Mm-mm. Jadi masak, kalau males masak yaitu ngebon makan ke warungnya Mak Sop itu dulu. Iya, Di seperti itu. 9.000 ya lumayan sih untuk menyambung hidup gitu. Kira-kira itu. Waktu itu juga belum terbayang ya. Aku Belum. nanti mau menuju kemana begitu ya. Ah, Saya nanti mau jadi apa gitu, belum terbayang belum, ya. cuman saya agak kreatif orangnya. Wah. Saya seneng belajar, walaupun apa yang penting saya hari itu bisa makan. Tapi setiap ada seminar atau apapun itu yang melibatkan orang banyak, terus ngasih pengetahuan tentang bisnis atau pengetahuan, saya datang. Tuh, ada undangan di Pemda, ada orang rame-rame itu saya datang. Pokoknya tidak mau melewatkan momen-momen penting Betul. untuk menuju orang sukses gitu ya. Apalagi gratis. Apalagi gratis Ya, ya. Nah, soalnya itu- kalau bayar gak kuat waktu Oh. itu. Jadi memanfaatkan sikon-sikon kayak gitu ya Kang. Iya. Supaya tahu oh orang sukses itu harus seperti apa. Di situ nanti ada Siap. pembelajarannya, ada Iya, diklatnya yang Ah. membuat kita semakin tahu, semakin pintar juga dan Siap. gratis gitu loh ya. Gratis, iya, Iya, iya. yang diikuti kayak gitu. Terus Jadi banyak orang-orang yang sekarang menurut saya sukses besar, dan dulu itu jadi pembimbing saya walaupun tidak sengaja. Saya belajar ke beliaunya. Ada namanya Pak Sugianto, beliau Guru juga seni, ya? dosen. dosen. Dosen itu karena beliau ahli di bidang seni, seni rupa, terus pokoknya masalah cetak segala macam saya belajar ke sana. Waktu saya jadi OB di salah satu radio itu, saya sering sekali belajar ke sana. Pernah jadi OB juga ya? Iya, OB itu kalau itu kan bahasa kerennya ya. Iya. Kalau bahasa kasarnya Pembantu kantor. Jangan dicetake. nggak apa-apa Pembantu kan? kantor. Nggak apa-apa. Itu nanti akan membuat orang terinspirasi Oh, iya, dan siap. semakin salut sama Kang Betul, Ulum, betul. kesuksesan Kang Ulum yang sekarang Ya. dan ketika perjuangan Kang Ulum waktu dulu Siap. pernah menjadi sosok seorang OB di salah satu radio. Bukan Erlisa loh ya. Bukan. Kalau di Erlisa saya sering main dulu. Marketing dulu kayaknya. Marketing tapi belum pernah dapat. Ya, pokoknya main-main. Yes, pokoknya main. Ya belajar lah, Mencari belajar ilmu marketing gitu ya, ya, bertukar di sana. pikiran sama teman-teman kayak gitu ya. Betul. Terus kalau ada event-event bantu-bantu, Ya, dapat ya. sedikit-sedikit, oke lah. Iya. Uang rokok bahasanya, Uang rokok, tapi ya. kita nggak ngerokok ya sisi uang es lah atau Iya. apa. Setidaknya bisa boncengin yang namanya Dinda Kirana Ais, muda. itu gitu. luar biasa dulu, artis kan dulu. Sekarang juga Oh iya. iya. Siap. Iya, Mbak itu Dinda. kiat-kiat suksesnya waktu Kang Ah. Ulum masih berjuang sampai sekarang ya Kang. Iya. Adakah itu yang menjadikan Kang Ulum susah untuk melupakannya? Mungkin kejadian yang begitu benar-benar melekat gitu ya. Banyak ada, tapi kalau saya cerita biasanya nangis. Jadi Ya, talk jangan show ini nangis tidak dong. bisa dilanjut. Nggak usah nangis Iya. dong. Waktu sebelum kecilnya anak tak nangis dulu, jadi tak nangis asli ini. Saya tak nangis dulu.
Jadi anak saya waktu yang pertama umur belum ada setahun, minta uang 1.000 buat jajan itu saya nggak punya. Sampai sekarang masih Pernikahan ingat. Kang Ulum waktu itu tahun berapa mulai? Tahun 2007. 2007. Terus punya anak 2008 keguguran awal, terus 2008 akhir ini mulai ada lagi. anak satu. Lahir. 2009 akhir saya itu punya anak. Yang kedua. Yang pertama itu nggak punya uang, minta jajan itu nggak pernah punya. Jadi tapi anak Nggak saya bisa kreatif. kasih. Waktu itu anak saya masih belajar jalan, bawa kaos kaki itu kayak sepatu jalan selisih satu rumah dari rumah saya. Itu saya lihat di kaca rumah itu sambil nangis itu. Waktu itu. Lanjutkan Mbak Dinda. Nanti saya enggak. Sebetulnya nggak cuman Kang Ulum loh ya yang Yeah. punya cerita-cerita yang mungkin nggak bisa dilupakan. Saya Betul, juga waktu betul. dulu juga penderitaan itu juga sudah seperti makan asam garam Yeah. ya. Kang Ulum punya kisah kayak gitu, saya juga mungkin orang-orang yang lain penonton, pendengar juga mungkin punya kisah-kisah pilu yang menyedihkan, yang itu bisa menjadi sejarah untuk cerita anak cucu kita. Iya, ya. tapi sejarah itu yang membuat kita jadi Pantang menyerah. Iya, iya. Makin gigih gitu. Jadi ingat itu Iya. jangan sampai rekoso uripe. Iya, Iya, dan terkadang juga karena perjalanan hidup yang mungkin begitu menyayat-nyayat, akhirnya itu mungkin kita pernah dihina seseorang, pernah kita dimaki-maki seseorang. Hinaan dan makian itu menjadi cambuk kita ya. Kalau saya bilang buat vitamin. Buat vitamin. Makanya Iya, betul. saya kan pendiam maksudnya, ya wis tak rasane dhisik. Iya. Nanti nek sukses saya tak Oh, ngomong-ngomong. Tani. 5 tahun lagi. Tapi dendam positif. Dendam positif betul. Ya penyemangat lah, memicu kita untuk menuju semakin naik tangga ke atas begitu. Menunjukkan kepada mereka yang pernah menghina kita gitu loh. Ini loh aku sekarang sudah bisa seperti ini. Bahkan kalau bisa membantu mereka yang masih di bawah kita kan gitu kalau bisa. Jadi seperti itu. Cerita yang unik lagi Mbak, yang tidak sering saya ceritakan ke orang. Milagros ini kan menurut orang mahal, tapi yang membutuhkan sangat murah. Ya, setelah kita tawari dulu semua orang, apalagi dia tahu sosok siapa saya. Apalagi saya ngomong bisnis, pasti tidak akan dipercaya. Wong dirimu aja makan ndak kuat ngomong bisnis kan gitu. Dari sana dia menyepelekan, tapi mereka mestinya bukan benci, tapi mantau. 1-2 tahun dia pantau, loh kok bisa beli ini, 1 tahun lagi beli ini dan lain sebagainya. Cuman uniknya setelah saya sukses, dia pun tidak pengen ikut. Yang saya agak gimana ya, menyedihkan, mereka itu sering ke tempat kita ngasih proposal. Oh ya, itu banyak. Mau bikin acara apa terus minta bantuan. Bukan minta bantuan untuk bangun apa atau apa itu mereka tidak tergugah bagaimana saya bisa sukses seperti sekarang. Saya. Tapi maunya hanya itu, maunya minta. Iya, pokoknya nyodorin proposal. Ya, gitu. Kita tidak masalah, tapi kok nggak malu ya? Kok gini gitu loh. Padahal dulu padahal dulu kayak gitu ya. kan. Padahal diajak sukses dia tidak mau. Dia tidak mau dan justru cenderung menuju ke dulu ya waktu lihat Kang Ulum masih di bawah mungkin. Justru cenderung memandang sebelah mata kan gitu betul, sih. Betul. Sekarang setelah melihat Kang Ulum sukses, kok mereka minta-minta? Sorry ya. Jangan minta-minta ya. Ngasih proposal gitu. Iya. Ya itulah namanya perjalanan ya Kang ya. Memang kadang pahit getir kita betul. Ya seling mengalami. Sekarang itu tadi yang kita bicara tentang derita dan pahit getir ketika masa lampau. Yang mungkin yang nggak bisa dilupakan, yang nyenengin. Yang nyenengin, yang nggak bisa dilupain. Ada beberapa lah mungkin ya. Ya, ada karena sih. Bertahun-tahun mengarungi perjalanan kehidupan kan pasti ada yang begitu nyenengin gitu ya. Yang pasti paling nyenengin ya istri Mbak. Istri yang ya. pasti istri. Dulu nggak Selalu punya uang, semangat. selalu marah dulu kan, nggak punya uang walaupun saya sudah bermilagros ya, wajah saya sudah tak seplot, tapi kalau belum punya uang nggak bisa senyum dia. Tapi sekarang alhamdulillah dia nggak bisa marah, takut kalau marah kali ya. Malah sering nawarin. Iya, apa Mbak? Milagros. Iya.
Ini ya Milagrosnya. Oh iya, gitu. siap. Dan itu pasti. Kapan minum Milagros lagi? Oh iya. Siang, sore, malam, pagi, boleh lah. Mbak Dinda pengalaman ya. Iya kayak gitu. Iya, kalau uangnya lebih kayaknya itu. Iya, ya itu Ditawar. memang Manusiawi. tidak kita pungkiri sih ya. Kebahagiaan itu selain memang penyatuan hati, Iya, juga kebutuhan ekonomi yang Iya, tercukupi. betul, Nah, betul. itu ya kan Iya. ya. Dan untuk menuju kebutuhan ekonomi yang tercukupi itulah Iya, makanya kita pantang menyerah dan terus berjuang dan sekarang berada di Milagros ini. Iya. Yang menjadikan kita bahagia ya. Siap. Berarti Milagros ini membuat kita bahagia ya. Insya Allah dunia akhirat. Dunia akhir. Karena sedekah kita juga semakin banyak kalau kita punya uang banyak. Oke deh, Kang. Baik. Milagros membuat kita bahagia. Kantong kita yang tadinya kosong sekarang menjadi tebal. Iya. Dan ciri orang yang tenang itu terletak di kantong yang tebal. Begitu. Iya. Dan sekarang Kang Ulum, untuk menjadi seorang Milagros itu mungkin ada cara-cara tertentu atau syarat-syarat tertentu ya. Iya. Harus cantik kah? Harus tampan kah? Atau harus dompetnya tebel? Atau kantong kering juga nggak masalah? Itu seperti apa kan? Seperti yang penting satu mau Ada aja, kemauan. ya. Kalau bilang cantik atau tampan, Mbak Dinda tahu sendiri dulu saya seperti apa ya kan? Lihat aja nek gitu kan ya. Jadi intinya kita mau aja. Aku sih nggak bilang gitu sih. Iya. Cuman tak pendem aja. Sekarang sudah berani mengungkapkan. Walaupun dulu. Coba kalau nggak sesukses ini ya, Iya. mungkin masih diem aja. Ngundang saya pun enggak mau. Iya. Gimana ya? Siap. Ya itu Mbak, yang penting satu mau aja. Kalau kita cari orang yang bisa diajak bisnis, yang penting mau. Iya. Jangan lihat duit dulu. Kalau dia mau, dia tahu potensi, saya yakin mereka tidak akan punya alasan. Ya. Karena sukses memang tidak penting alasan. Setelah itu Setelah ada itu klik gitu mau, oke, saya bergabung begitu. Terus mungkin apa yang harus kita ada tahapan-tahapannya. Tahapannya bagaimana itu kan? Tahapannya yaitu setelah Pertama, mau dia, kita kalau dia belum punya uang, kita minta referensi. Temennya siapa sih? Temanmu siapa yang kira-kira nanti ditawari terus mau atau tidak mau, yang penting kita jalan dulu. Karena Milagros ini kekuatannya di demo, ya di demo. Setelah orang 1-2 kita demo nih, mereka tertarik. Yang asalnya tidak pengen jadi pengen. Ya, dari sana dengan penjualan itu karena setiap dus ada kartunya, maka pendaftarannya untuk si dia bisa. Itu salah satu caranya. Setiap dus ada kartunya ya? Ya, tapi Berarti terpisah. tinggal ditulis di dus itu ya? Ya, Tinggal nanti kita kan tulis. ada ID atau passwordnya, itu kita gosok, nanti kita masukkan, jadi bisa tertera nama kita dan data kita ada di internet. Yang jadi duit itu, Pak. Jadi duit Gitu. ya. Berarti harus syaratnya beli 1 dus Ya. supaya dapat ID. Betul. Nah, syaratnya harus beli 1 dus supaya dapat ID. Sekarang saya tanya, Kang, 1 dus itu harganya berapa? Mungkin yang perlu modal pertama yang perlu kita keluarkan jadinya berapa gitu ya? Satu dus cuma 300.000. 300.000. Plus 50.000 pertama untuk keagenan. Karena ada kartu tersendiri itu. Gitu ya. Jadi kalau pertama memang 300 plus 50.000 untuk dan seterusnya hanya 300.000 300.000. sampai kapanpun. 300.000 pun itu kalau misalnya kita beli setiap satu dus ada ID-nya juga di Ya, dus ada itu. ID-nya. Kita daftar terus gitu. Ya, untuk nama kita bisa maksimal 7 ID atau 7 nama kita sendiri. Jadi seandainya boleh dibilang satu toko, kita boleh punya toko 7. Oke. Jadi Berarti 1 dus itu kan ada daftar ID terus. Kita beli lagi 1 dus ada daftar ID. Kita daftar terus di situ gitu. Bisa Atau untuk- nggak perlu? sampai 7. Harusnya sampai 7. Bukan harusnya sampai 7. Memang syaratnya sampai 7. 7 dus. Boleh, ya maksimal. Maksimal 7 dus. Kalau 7. misalnya kita 1 dus berhenti dulu tidak usah daftar gitu gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Cuman Mbak, kalau kita lihatin potensi, ID saya yang nomor 1 itu sudah tembus 2, sekian M. 1 dusnya. Padahal saya punya 21 Dus. atas nama istri, anak kan di sana. Jadi bisa dihitung loh. Iya. Kalau misalnya ya Kang ya, kita lagi punya duit nih, Iya, iya. lagi
lagi ada untung Yeah, lagi apa mujur gitu ya. Pengennya langsung beli 7 dos gitu ya, biar kita langsung dapat 7 ID gitu ya. Bisa nggak kayak gitu? Ya itu malah mantap. Ya. Gitu Kalau ya? kita seperti itu, maka bisa diduplikasikan orang yang akan kita ajak. Orang yang kita ajak pastinya biasanya tanya, dirimu ngajak saya situ sudah beli berapa? Kalau beli 1 dia biasanya belinya 1. Kalau 7 biasanya dia gengsi. Ya saya harus 7 dong. Oh situ 7 gitu. Toh juga 1 dosnya cuman berapa tadi? 300.000 ya, sama 50 untuk daftar pertama ya. aja. Kalau misalnya pengen beli dos 7 ya, 7 dos gitu ya. Apakah yang dos kedua, dos ketiga sampai dos ke-7 masih 350 atau sudah harga 300 ya? saja. Oke. Tapi tidak harus langsung Mbak Dinda. Iya. Kita dikasih waktu perusahaan itu 3 bulan. Sebelum 3 bulan bisa upgrade. Maksudnya? Bisa upgrade. Ini beli 1 dulu, dikonsumsi atau sambil dijual. Nanti minggu depan beli dulu, lagi, beli 1 dulu. 300.000. Itu kartunya dimasukkan lagi, berarti baru 2. Dan selanjutnya sampai sebelum 3 bulan. Gitu. Kenapa harus 3 bulan, Kang? Nggak tahu itu peraturan dari perusahaan. Nah, kalau sekarang kita dikasih jeda waktu 3 bulan. Kalau misalnya tiba-tiba kita mungkin kelupaan atau kita pas lagi nggak ada uang ya, tiba-tiba sampai jatah waktu tempo 3 bulan kita belum menutup 7 dos itu. Gimana itu? Hilang? Tidak masalah. Masih tetap. Oh, masih. Tapi kan sudah Baru ada 4 1. mungkin ya. Oh, enggak apa-apa. Masih. Enggak apa-apa ya. Masih. Oke. Terus sekarang Kang, kita sudah masuk ya, punya ID, betul, sudah daftar, mungkin punya dua dos gitu ya. Gimana caranya untuk menggait pengikut supaya caranya gimana itu? Ada supaya mudah, menjadi kita, menjadi pengikut kita gitu. Mudah, caranya gimana? Tapi itu dirahasiakan Mbak, karena ini di radio. Ya, ada rahasia. Kita nanti ketemu kalau Mbak Dinda minat. Oh berarti gini, ada prospeknya sendiri. Iya, ada caranya. Ada apa namanya? Semacam kayak kursusnya sendiri. Betul. Secara face to face. Privat bisa, atau bersama dengan tim bisa. Dengan tim bisa ya, tidak di sini. Ya, gitu karena ya. membutuhkan pemahaman yang lumayan panjang. Setiap orang beda karakter, beda pemahaman. Oke. Ya. Kalau di sini diomongkan mungkin biarlah orang-orang itu penasaran dulu. Gitu ya, penasaran. Kalau Mbak Dinda pengen tahu, nanti malam setelah jam bisa 1 nanti. briefing Ya, setelah gitu. jam 1 nanti malam ya. Japri video callan gitu ya. Siap. Oke deh Kang. Berarti gitu ya. Iya. Cara-caranya. Pokoknya ya. mudah. Kalau nggak mudah saya tidak bisa sampai seperti ini. Mbak Dinda ya tahu siapa saya. Iya. Gitu. Nggak pinter kan? Ya saya tahu siapa Kang Ulum. Pokoknya dulu kita pernah boncengan. Iya. Oke deh Kang, kita Siap. break dulu ya. Siap. Karena kalau kita ngobrol terus 1 jam kayaknya gimana ya gitu. Mulut kita jadi capek gitu. Oke deh Kang, tadi sempat ya Kang Ulum. Kalau misalnya pengen tahu gimana cara masuk Milagros harus beli 1 dos. Iya. Terus gimana cara mengundang anggota, gimana cara mendapatkan pengikut-pengikut baru jam 1 malam bisa komunikasi. video call ya. Nah, itu tadi siap. ya. Bercanda loh sahabat Alis. Baik, sekarang bisa dilanjutkan ya Kang Ulum ya. Ini berarti inilah yang dimaksud modal recehan itu ya. Terus hasil miliaran. Kok bisa hasil miliaran itu gimana ya Kang ya? Karena hitungannya sudah dihitung. Kenapa kita mudah di Milagros? Yang hitung sudah perusahaan. Kita tinggal mau jualan silakan, mau cari agen silakan. Jadi semua sudah dicatat dan dirinci oleh perusahaan. Sampai sekarang saya belum pernah kelewatan salah ngirim bonus berapa rupiah, belum pernah. Alhamdulillah sesuai semuanya. Karena itu permainan komputer sudah di karena sistemnya itu, sudah benar-benar terarah gitu betul. Jadi sudah terupdate gitu. Keuntungan orang yang awal masuk itu lebih banyak. Nggak ada keliru bonusnya untuk saya tapi tiba-tiba enggak. Itu salah sangka itu. Nanti aku menggerebek bonusku mana ya? Iya. Nggak ada ya kayak gitu. Ada. Alhamdulillah semua dimudahkan karena di sana pun modalnya setiap bulan atau setiap tahun mungkin selalu upgrade. Di Milagros itu manajemen atau pemilik itu selalu upgrade, mencari info-info terbaru bagaimana cara pemasaran dan lain sebagainya kita diajari. Kenapa mudah? Karena kita ada seminar-seminar training yang gratis. Ya.
bukan dari, kadang dari perusahaan ada, tapi sekian bulan baru ada sekali. Tapi dari tim, dari teman-teman yang sudah canggih dan sudah pinter, itu bikin sendiri, tapi gratis. Jadi kita seenaknya, semaunya. Setiap hari bisa kita belajar. Jadi berarti kita bisa, maksudnya pokoknya aturannya kayak gini ya, misalnya aturannya seperti ini. Tapi misalnya kita mengolah aturan itu dengan berbagai permainan kita sendiri gitu, boleh ya? Boleh. Tetapi yang penting tidak menyarai harga. Tidak menyimpang dari aturan itu. Cuman caranya, ya rayuan orang kan beda-beda, Mbak Dinda ngerayunya gimana? Satu malam beda tadi, ya, beda dengan saya. Untuk merayu seorang siapa harus jam 2 malam gitu ya. Yes, kalau Dinda satu malam. Jangan diteruskan. Bercanda aja. Tadi Kang Ulum bicara tentang agen ya. Agen. Kalau terkadang kan di MLM itu kan ada yang namanya downline, upline ya. Kok ini kok agen gitu loh, Kang? Aslinya sama, Mbak. Gak sih? Sama sih. Di Erlisa juga sama. Saya yakin semua tidak sama. Ada OB, ada. Jadi istilah saja. Oh gitu, istilah ya. saja, ya. Kalau di Erlisa kan ada OB, ada manajer marketing, ada manajer produksi, ada penyiar tulen, ada ini pelajar, itu pelajar, begitu DJ pelajar kayak gitu. Ini berarti sama kayak gitu, sama. cuma julukannya aja yang beda ya. Beda istilah saja. Beda istilah. Agen namanya. Kalau menurut sepengetahuan saya itu agen itu adalah penyetok toko, pembuat toko nyetok barang. Betul, ada istilah agen, ada Stokis, ada gitu ya. istilah kemitraan juga gitu. Jadi kemitraan itu mungkin yang menjalankan, tapi keagenan mungkin yang jualan. Kayaknya lebih enak kalau tak bayangkan kita misalnya nyetok gitu ya, punya toko gitu ya. Khusus itu toko Milagros gitu ya. Nah itu itu? berarti melenceng dari judul ini, Mbak. Judulnya ini kan modal recehan, bonus miliaran. Kalau harus nyetok, terus punya toko, Ya, punya tempat itu, ya? di pinggir jalan, ini modalnya berapa itu? Itu modal miliaran, dapatnya ratusan juta. Iya. Oh berarti nggak dianjurkan kayak gitu ya? Yang penting mau itu aja. Yang penting mau. Kalau misalnya ada orang yang punya inisiatif, aku pengen cepet aja deh, pokoknya nyetok gitu beberapa dus gitu, saya toko ini saya penuhi dengan barang-barang Milagros seluruhnya gitu. Soal laku nggak laku, pokoknya penting nyetok dulu, nggak ya? Iya, nggak gitu bisa, ya? nggak bisa. Hasilnya pasti tidak maksimal. Gitu. Karena kita ada tahapannya. Sama, kepengen jadi manajer di Erlisa seandainya, tidak ujuk-ujuk kita punya ijazah apa sampai sini terus saya minta jadi manajer, enggak bisa. Ya, harus ada tahapannya, betul. Di sana setelah tahu tahapannya, hasilnya ini, saya jadi tersindir. Luar biasa nih Kang Ulum ya. Mauku menyindir Kang Ulum Oke deh Kang, oke. Baik, berarti kalau sistem stok itu nggak dianjurkan untuk pemula ya. Mungkin kalau yang sudah seperti Kang Ulum yang sudah punya anggota buahnya gitu, tinggal diambilkan di tokonya sendiri gitu bisa. Ya, jadi kita ada namanya stokis. Stokis itu di Jepara sendiri kita sudah memiliki sekitar 20 sampai 25 stokis. Jadi siapapun boleh punya stok, tapi itu beda cerita lagi, bukan bahasanya modal recehan tadi ya. Karena itu butuh sekitar 22 juta. Syaratnya cuma sudah punya 7 toko atau 7 ID dan mensponsori minimal 10 agen. Mensponsori minimal 10 agen. Itu maksudnya gimana ya? Mbak Dinda seandainya pengen jadi stok besar itu stokis. Jadi Mbak Dinda sudah punya 7 ID dan sudah mengajak 10 orang. Jadi agen. Syaratnya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Biar nanti Mbak Dinda kalau punya stok sudah ada yang beli, ya tidak mandek. Jual belinya lancar. Gitu. Jadi tinggal diambilkan di toko, gitu ya. Oke, berarti 7 ID dan 7 ID itu berarti 7 dus itu tadi ya. Punya 10 agen anggota. Downline. Ya, boleh terserah. Kemitraan, pengikut. Pokoknya terserah lah, pokoknya gitu ya syaratnya ya. Dan kemitraan yang masuk ke kita itu semuanya aktif gitu ya. Tidak harus. Karena kita tidak tahu orang mereka hanya beli terus mau dijadikan agen, terus minum 1 dus sembuh. Kadang ada yang belanja lagi, kadang ada yang stop. Karena kalau orang awam bilangnya mahal, nek wis waras ya wis gitu, tidak beli lagi.
Itu tidak ada kewajiban mereka harus jalan, tidak ada. Baik Kang. Iya, Milagros ya. Ini minumannya kalau kita bandingkan dengan minuman-minuman yang biasa, tergolong lumayan lah ya, mahal ya. Karena ini kalau per botol kayak gini, berapa Kang? Per botol kayak gini 35.000. Terus ini mungkin 1-2 kali minum sudah habis ya? Ya, pokoknya kalau kita anjurkan ke orang-orang sebelum 4 jam sudah habis. Sebelum 4 jam sudah habis. Nggak boleh berlama-lama di botol begitu, nggak boleh kalau sudah terbuka. Iya, kalau sudah dibuka maksimal 4 jam harus dia. Tapi seandainya sampai sehari baru habis tidak masalah. Cuman di sini ada yang luar biasa itu antioksidannya. Oh, kalau sehari baru habis nggak apa-apa. Cuman masalah. Mungkin kadar khasiatnya sudah sedikit berkurang kali ya. Bukan khasiatnya, tapi antioksidannya. Oh, sudah menghilang. Antioksidannya. Jadi menjadi minuman biasa. Begitu ya. Oke. Karena minum Milagros 1 botol ini, kata pakar yang memang sudah meneliti, itu seperti 2 kali suntik vitamin C. Sekali suntik vitamin C berapa Mbak? Sekitar 150.000 katanya. Ya beda-beda harga sih kalau di toko-toko klinik gitu beda-beda sih. Iya, sekitar 150 berarti kali 2 300.000. Oh, ini sama saja dengan vitamin C. Hampir seperti sama dengan vitamin C. Untuk kandungan antioksidan. Khasiatnya sekarang Kang. Tadi kan cara masuk Milagros, cara menjadi agen Milagros seperti apa, harus beli ID berapa sudah dijelaskan Kang Ulum. Sekarang saya pengen tahu juga. Minuman ini nggak sembarang minuman dong ya. Tentunya banyak sekali khasiatnya. Karena harganya juga lumayan kalau dibandingkan dengan minuman-minuman biasa kayak gini, sangat timpang gitu harganya. Beda, yang mungkin 1 galon gitu bisa bisa cuma 20.000 kalau yang minuman biasa 1 galon besar gitu. Ini yang hanya mungkin nggak ada 1 liter ya? Nggak ada, 612 mili. Ini di sini ada. 612 mili harganya sudah 35.000. Sekarang saya tanya, kok bisa dijual sampai semahal itu gitu ya untuk kaum awam gitu ya? Khasiatnya apa aja sih Kang? Tadi kan bilang untuk vitamin C juga sama. Jadi orang yang menjelaskan saya dulu, Mas, ini kalau orang tahu terus dia punya keluhan apa, ini dibeli 1 juta itu murah, bilangnya gitu. Karena kandungannya dan khasiatnya sangat cocok untuk tubuh kita semuanya. Jadi dan ini memang tidak bahaya diminum oleh siapapun. Sampai balita pun kakek nenek semua penyakit anak apapun. Baru lahir pun. Betul. Yang benar. Karena ini alami ya. Mungkin banyak air alkali yang tidak alami, maksudnya buatan mesin itu banyak dan kita tidak bisa bicara itu karena bukan bidang saya dan bukan saya jual. Kalau saya menjelekkan pun juga tidak etis kan. Gitu. Kira-kira itu khasiatnya. Hampir semua penyakit yang ada hubungannya dengan darah, insya Allah bisa, karena intinya membersihkan darah kotor. Betul. Kalau Mbak Dinda darahnya banyak yang kotor, minumnya Milagros. Banyak teman-teman cewek yang mungkin haidnya atau menstruasinya terlambat, tidak lancar, itu diminumi Milagros terus lancar, terus cepat selesai. Itu banyak testimoni. Cuman saya tidak pernah ngecek Mbak lancarnya gimana. Paling ngecek ke istri. Oh iya, enggak pernah. Iya, intinya melancarkan menstruasi juga untuk kaum perempuan ya. Terus untuk kulit juga bagus. Untuk keputihan. Keputihan itu bagus untuk diminum dan bagus untuk wawi. Diwawi lebih cepat. Karena gitu ya? Katanya keputihan itu kan bakteri, katanya loh ya, saya tidak paham kesehatan. Katanya itu, jadi kalau Memang Kang Ulum pernah keputihan? Enggak, kalau Panuman kayaknya pernah waktu itu berarti dulu. Keputihan. Oh iya. Kulit yang putih. Bisa ya. Untuk keputihan, terus untuk pokoknya intinya membersihkan darah-darah kotor yang ada dalam tubuh kita. Betul. Jadi semua penyakit menghilang dong, insya Allah gitu. Yang percaya ya dengan izin Allah lah ya pasti tentunya. Lewat Milagros ini ikhtiarnya lewat Milagros. Iya.
Berarti kalau begitu membersihkan darah kotor ya. Ada nggak sih testimoni begitu orang yang mungkin sakit apa terus setelah diminumin Milagros berapa dos gitu terus sembuh gitu? Kira-kira ada nggak cerita kayak gitu Kang? Bukan hanya ada ya, karena saya sudah 5 tahun jadi ribuan. Kalau pengen tahu orangnya, terus penyakitnya apa, minumnya berapa botol atau berapa dus, boleh masuk ke channel YouTube saya. Mungkin bisa ada didengarkan gitu, diputer gitu kan? Banyak sekali, tapi menghabiskan waktu gitu ya. Karena di situ hampir ribuan testimoni di sana. Ada pokoknya kita lihat aja di link apa Kang tadi? Linknya Jos spasi 01. Kenapa Jos 01? Jos spasi 01. Karena saya yang punya tim Jos 01 itu saya. Di Jos spasi 01. Kita lihat ini. Logonya ini ya. Jos kelihatan di di streaming ya. Jos JOS. Apa itu JOS? Jos itu jaringan orang sukses. Jaringan orang sukses. Oke. Siap. Ini logonya Kang Ulum sendiri yang buat. Timnya Kang Ulum sendiri yang buat. Nanti kalau saya masuk berarti saya masuk di Jos. Iya. Keren dong. Kita berikan applause lagi kalau begitu Jos. Logonya orang sukses luar biasa. Siap. Oke Kang Ulum, waktu kita kayaknya tinggal 4 menit ya. Iya, siap. Gak apa-apa ya. Kang Ulum sekarang kita manfaatkan waktu yang 4 menit ini untuk Kang Ulum bertestimoni atau berorasi begitu tentang kehebatan Milagros ini dan harapan-harapan Kang Ulum ke depan untuk jayanya Milagros, untuk semua anggota Kang Ulum yang masuk di Milagros. Silakan Kang. Iya, kalau ingin saya sih memang karena tagline-nya Milagros itu pengen yang punya sumber pengen mensejahterakan masyarakat Indonesia dan mensehatkan, sehat dan sejahtera dengan Milagros. Sehat dan sejahtera dengan Milagros. Kalau semua orang pasti saya yakin jarang yang mau juga, ada yang mau, ada yang tidak, itu pasti. Tapi kita selalu berjuang terus mensiarkan Milagros ini ke siapapun. Jadi kita mengenalkan Milagros tidak melihat kastanya atau pendidikannya atau apa, siapapun kita tawari, siapa tahu mereka membutuhkan. Dan sudah terbukti dulu kita menjelaskan ke orang lain, dia tidak beli, tidak pengen, tapi setelah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka baru, saya ingat Ulum, dia dulu pernah nawari Milagros gitu. Jadi baru nyambung beberapa tahun kemudian. Contohnya banyak. Ada Mbak Dinda juga. Itu contoh sudah tahu dulu. Iya. Jadi kalau teringatkan Ulum pasti ingat Milagros. Betul, iya. Kalau ingat Dinda pasti ingat Erlisa deh. Iya. Kayak gitu Mas, paling tidak kayak karena gitu. Orang dari luar kota, dari teman-teman dari jauh itu kalau ke rumah saya selagi sana, kalau hanya bilang Miftahul Ulum jarang yang tahu. Kalau Kang Ulum Milagros banyak ya atau langsung cus gitu, ya. Oh sana gang masuk perempatan gitu belok kiri, kemudian ada gapura belok kanan, ada gang ciut gitu belok kiri lagi. Yang penting bukan tidak boleh ya Mbak, yang penting kalau Mbak Dinda pengen silakan. Ya terkenal Mbak Dinda itu Erlisa Milagros. Gitu. Yang penting bukan Mbak Dinda jual kambing soalnya. Mbak Dinda kambing bukan gitu. Gak apa-apa juga kambing juga harganya mahal. Bukan jelek ya, bukan. Bukan, gak apa-apa lah ya. Pokoknya julukan itu apalah artinya. Yang penting kita tunjukkan kesuksesan kita yang sebenarnya. Kang Ulum di sini ada itu ya Facebook yang masuk ya. Mungkin bisa ditanggapi Kang Ulum sebentar, saya bacakan. Kang Ulum selamat sore. Kalau boleh tahu modal pertama, tadi sudah dijelaskan kalau nggak salah ya. Tapi ini nggak apa-apa saya baca. Modal pertama kalau mau ikut gabung di Milagros dari Aris Army Pendem Anak Rantau di Malaysia. Kita angkat dulu, ada telepon masuk di WA. Halo, assalamualaikum. Halo. Udah. Nggak bisa ya, mungkin terputus lagi. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya karena tadi ya Kang Ulum ya, dari Aris Army dipendem anak rantau di Malaysia. Mungkin kalau telepon WA kesusahan bisa masuk lewat telepon di 4299800. Ini masuk lagi kayaknya ya. Diangkat. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Iya, dengan siapa di mana?
Karbola, Langon. Oke, Pak Karbola silahkan yang disampaikan sama Kang Ulum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan yang disampaikan. Iya. Trouble begitu ya. Ya, bisa dicoba masuk lagi, mungkin di telepon biasa aja di 0291 4299 800. Kita masih tak beri tambahan waktu 2 menit ke depan. Silahkan, mungkin bisa dimanfaatkan waktu yang begitu singkat ini. Bisa masuk dari Karbola di Langon tadi. Kalau memang susah, ya kita break dulu. Kita ketemu lagi di 2 Kamis lagi ya Kang Ulum ya. 2 Kamis ke depan lagi ya. Insya Allah kita menghadirkan saksi. Wah. Ya. Oke, Kang Ulum silakan ditanggapi Aris Army tadi. Apa tadi? Dipendem Aris Army. Ini menanyakan modal pertama. Modal pertama. Modal pertama kalau hanya coba-coba atau hanya beli produknya cuma 300.000 plus 50.000 untuk ID. Tapi kalau ingin niat bisnis, ingin punya penghasilan besar, maka belinya bahasanya itu paket diamond, yaitu 7 dus. 7 dus itu kalau niat bisnis. Kalau hanya coba-coba 1 silahkan. 1 dus dulu nggak apa-apa. Oke, ini mencoba masuk di telepon 4299800 Nasron. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Karbola masih sama? Iya. Jaga channel telepon. Iya. Oh iya, siap. Silakan Pak Karbola di Langon. Silahkan Pak Karbola. Baik, kita tutup aja ya Kang ya. Waktunya siap. juga sudah. Mungkin ketemu lagi di Siap. 2 Kamis depan lagi ya Kang ya. Di acara yang sama Kang Ulum menyapa. Dan terima kasih atas kehadiran Kang Ulum di sore hari ini sudah memberikan semangat kepada semua kru Erlisa juga, kepada semua pendengar radio Erlisa dimanapun berada. Dan sekarang juga kebetulan kita manfaatkan live streaming Facebooknya Erlisa, jadi semuanya bisa menonton acara talk show ini di seantero dunia. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung, masuk di Facebook juga, yang sudah telepon sorry banget ya. Ini nggak serontok. Iya. Tetapi karena memang kita sudah pamitan waktunya, ya Kang Ulum, waktunya juga sudah mendesak sekali. Terima kasih. Pokoknya untuk Pak Karbola di Langon semangat aja, nanti bisa menghubungi Kang Ulum di nomor berapa Kang? Mungkin 08 22 24 11 11 22 24. Nomornya kok panjang sekali? Ya. Iya, Pak Karbola di Langon silahkan menghubungi Kang Ulum lewat nomor telepon 082 224 112 224. Iya. Pokoknya ke nomor 2 nih. Oh ya. Gimana Kang Ulum? 082 224 Betul. 112 242. 224. 224. Iya. 082 224 112 224. Betul. Oke, itu nomor Kang Ulum. Silakan Pak Karbola di Langon menghubungi langsung ke channelnya Kang Ulum ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Akhirnya Dinda Kirana di sini harus pamit undur diri. Tetap konsentrasi represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.